renungan kita, banyak orang mengambil hati orang dermawan. Mereka bersahabat dengan si pemberi. Namun mereka menjauhkan diri dari orang miskin. Mereka berlari dan menjauh ketika orang miskin berteriak minta pertolongan. Gubahan Amsal 19 ayat 6 sampai 7. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, teks yang tadi saya gubah dari bagian ini. Pesan Salomo, pesan Nabi Salomo menurut umat warisan iman umat Islam, dan Raja Salomo dalam konteks pemikiran Kristen dan Katolik. Teksnya berbunyi, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhkan diri. Ia mengajar mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Ini adalah satu model interaksi sosial pada masa lalu, pada era Salomo. Ketika ada gap antara orang yang berpunya dan orang yang tidak punya. Ada satu model interaksi di mana orang membangun persahabatan, pergaulan, perkenalan dengan mereka yang dermawan, mereka yang suka memberi, suka menolong, atau orang kaya. Tapi sebaliknya mereka menjauhkan diri dari orang-orang yang prasejarta, kurang beruntung, atau orang miskin. Bahkan orang miskin berseru dan berteriak untuk minta pertolongan, mereka menjauh. Ya, modelnya seperti pada masa kini ketika orang kecil meminta pertolongan, orang yang tidak punya nama, orang yang tidak bermakna apa-apa, sulit mendapatkan pertolongan dari sesamanya, sulit mendapat bantuan, sulit mendapatkan sesuatu yang bisa memperpanjang durasi hidup dan kehidupan. Katakanlah si kecil mengalami persoalan, maka yang datang kepada dia adalah sesamanya yang kecil, yang senasib. Tapi ketika orang yang punya, orang yang kaya, orang yang terkenal mengalami sesuatu masalah, maka banyak orang datang kepada dia. Ketika ia dalam duka, berbondong-bondong sahabat orang-orang datang untuk menjenguk atau menghibur. Namun ketika si miskinnya mengalami duka, maka sedikit orang yang datang kepada dia. Seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, model ketimpangan, persahabatan, pergaulan, interaksi seperti itu sudah lama terjadi. Bahkan sejak era Salomo, era Nabi Salomo, era Raja Salomo ini. Nah, dalam konteks kekinian tentu saja kita harus berpikir panjang ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, atau kita ada di tengah konteks pergaulan yang timpang seperti itu. Kadang-kadang kita juga ikut arus bagaimana kita membangun hubungan baik dengan orang yang kita berpikir bahwa dia mampu memberikan bantuan kepada kita, dia dermawan, dia kaya, dia bisa, dan seterusnya. Sebaliknya, kadang kita berpikir, kita bertindak, kita bersikap yang tidak adil terhadap orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang kurang sejahtera, orang-orang yang selalu ingin meminta pertolongan, atau orang-orang yang sementara mengulurkan tangannya kepada kita untuk meminta pertolongan, tapi kita menjauh, kita tidak memperhatikan mereka. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kekinian kita.
kita memilah dan memilih sesama kita dengan ukuran-ukuran yang ada pada diri diri orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu terlihat dermawan, terlihat bisa membantu, terlihat bisa menolong, maka ada pendekatan yang kita lakukan terhadap dia. Sebaliknya, ketika kita melihat orang yang bisa disebut miskin, bisa disebut kekurangan, prasejahtera, kita tidak mau mendekati mereka. Pengamsal mengatakan si miskin mengajar mereka dan memanggil mereka, tapi tidak ada lagi. Ini adalah ketimpangan dalam menilai sesama manusia. Saya membangun narasi dan orasi untuk sesama kita adalah saudara dalam kemanusiaan, tanpa memandang dia dermawan, tanpa memandang dia bisa membantu, menolong. Dia adalah saudara dalam kemanusiaan. Ya, juga mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, mereka yang meminta pertolongan, mereka yang tak berdaya, mereka lah juga adalah saudara dalam kemanusiaan. Lepas dari embel-embel etnisitas, agama, suku, bangsa, dan yang lainnya. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk manusia, maka kita lakukan itu kepada semua orang, karena mereka semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Ulurkan tanganmu untuk mereka yang kekurangan. Mari saudara-saudaraku, lakukan yang terbaik kepada sesama saudaramu dalam kemanusiaan. Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menolong sesama kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan manusia. Amin.